Dulunya, ya pendidikan wisdom ini itu hanya untuk anak-anak raja. Jadi rakyat jelata seperti kita-kita ini tidak akan mungkin berkesempatan ya untuk bisa belajar sebuah ilmu wisdom. Kalaupun ada buku-buku yang tersebar ke masyarakat, buku-buku itu akan ditangkap, disimpan, dan dibakar. Karena apa? Karena nggak boleh rakyat jelata seperti kita mempelajari ilmu wisdom seperti itu. Baiklah teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Universal. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan moralitas dan wisdom. Ada 6 poin yang akan saya bahas. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, ya silakan di-subscribe dan follow akun sosmed saya lainnya di TikTok, di Instagram, maupun di Facebook. Nah, selama ini saya adalah konten kreator video pendek ya, jadi hanya bikin short video 1-2 menitan, dan sudah mendapatkan ratusan ribu follower. Cuman di YouTube saya agak ketinggalan. Saya tidak membuat konten dalam bentuk video YouTube yang panjang, yang horizontal seperti sekarang ini. Dan sekarang ini di tahun 2025 saya sangat tertarik ingin memulai kembali. Jadi mohon dukungan dari teman-teman semua. Oke, saya akan bahas mengapa saya harus membuat sebuah konten wisdom. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang belajar wisdom dibanding dengan orang yang hanya mengetahui pengetahuan umumnya, ya seperti moralitas, etika, budi pekerti. Dan semua itu terjadi sebuah perbedaan yang sangat signifikan dalam kehidupan, dalam karir, dalam sekolah, berumah tangga. Semuanya harus menggunakan satu ilmu lagi, yaitu wisdom. Dan itu tidak banyak diajarkan. Pengetahuan itu sangat langka. Dan hanya diajarkan ketika kamu tuh sudah mencapai umur 40-an. Ya, yang mengajari itu apa? Kehidupan. Nah, oke, kita akan bahas 6 perbedaan moralitas dan wisdom. Yang pertama adalah, moralitas itu diperuntukkan untuk kalangan umum ya, semua kalangan. Dari sejak kita SD, SMP, SMA, ya guru-guru kita mengajari tentang pendidikan moral Pancasila, moralitas, budi pekerti. Nah, sampai kita kuliah, sampai kita tamat sekolah, kita hanya diajari ilmu moralitas. Bagaimana menjadi manusia yang berbudi pekerti, sopan, dan patuh kepada peraturan. Ya, kalau kita meneliti dari wisdom itu, kelihatannya dia berbeda. Dia hanya diperuntukkan untuk kaum spesial, ya, dan hanya untuk top piramid. Artinya adalah orang-orang yang mencapai kebebasan finansial yang sangat kaya. Mereka tuh diajari berbeda dengan yang kita ajari. Yang kita terima selama ini adalah moralitas. Tapi yang mereka juga tahu tentang moralitas umumnya. Tapi yang dalam yang diajarkan oleh orang tua mereka adalah wisdom. Ya. Jadi dulunya ya pendidikan wisdom ini itu hanya untuk anak-anak raja. Jadi rakyat jelata seperti kita-kita ini tidak akan mungkin berkesempatan ya untuk bisa belajar sebuah ilmu wisdom. Kalaupun ada buku-buku yang tersebar ke masyarakat, buku-buku itu akan ditangkap, disimpan, dan dibakar. Karena apa? Karena nggak boleh rakyat jelata seperti kita mempelajari ilmu wisdom seperti itu. Nah, karena dianggap akan sangat berbahaya. Ya, begitu orang menguasai wisdom, dia akan menjadi spesial, dia akan berpikir logis, dia tidak lagi bisa menurut gitu ya. Nah, dalam tanda petik dia tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan orang yang di atas. Jadi para raja di zaman dulu itu menganggap bahwa, wah ternyata ilmu seperti ini itu sangat berbahaya. Nggak boleh sembarang diajarkan. Nah, hanya diajarkan kepada anak raja, anak dari panglima, atau anak konglomerat. Dan ilmu ini turun-temurun hanya kepada kalangan mereka sendiri. Jadi nggak pernah disampaikan kepada khalayak umum. Nah, barulah di era sekarang ini sudah mulai terkuat bahwa ada sebuah ilmu yang begitu luar biasa yang tidak diajarkan kepada rakyat jelata seperti kita-kita ini. Beruntung saya banyak mendalami
ya pengetahuan-pengetahuan dari luar negeri, barulah terungkap ya ada sebuah wisdom yang menarik yang perlu saya sharing kepada teman-teman hari ini. Yang kedua, perbedaannya adalah tujuannya sebuah moralitas itu adalah kestabilan masyarakat, ya agar rakyatnya patuh pada peraturan, ya dan tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, itulah tujuan dari ilmu pengetahuan moralitas itu. Harus diterapkan kepada setiap masyarakat, para pekerja, dan mereka patuh, tidak terlambat, ya tidak kalau dia melawan perusahaan dianggap pengkhianat, ya pembelot, melawan negara dianggap pemberontak. Nah, tapi di ilmu wisdom berbeda. Kenapa kita belajar wisdom? Tujuannya adalah menggapai tujuan, meraih prestasi. Nah, umumnya orang-orang yang hanya belajar moralitas, dia kurang cekatan ya gitu ya. Karena diajari untuk mengalah. Sehingga kedudukan-kedudukan yang baik itu malah diraih oleh orang-orang yang berani merebut. Dari sejak kecil kita diajari untuk mengalah. Mengalah kepada adik, mengalah kepada kakak, patuh kepada orang tua. Sehingga kita nggak memiliki kemampuan untuk merebut. Berani merebut, mengambil prestasi. Berani berkompetisi. Nah, di situ kenanya. Jadi orang yang belajar wisdom, mereka lebih mampu ya untuk forward step. Dia lebih mampu berada di depan selangkah dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah mempelajari tentang wisdom. Mentalnya sudah jauh. Nah, kenapa kita belajar wisdom? Mental kita harus berani. Tapi ingat, tidak meninggalkan rules yang pertama, moralitas. Ya, yang ketiga kita bahas adalah dasar sebuah moralitas itu apa? Ya banyak diungkap sebuah agama, hati nurani, kebaikan, kindness, itulah dasarnya. Jadi manusia itu harus baik, sopan, membantu sesama. That's right ya, saya tidak mengatakan hal ini salah. Tapi di dalam wisdom beda. Nah, apa tujuan kita? Ya, apa dasar dan prinsip seseorang itu mempelajari wisdom? Dan dalam wisdom itu apa prinsip dasarnya? Yaitu dia percaya kepada value, bukan kepada kebaikan. Dia percaya kepada profit oriented, bukan kepada kebaikan hati manusia. Nah, ini jelas berbeda ya. Kalau kamu itu percaya kepada temanmu, kamu bisa aja dikhianati. Nah, tapi dalam ilmu wisdom, kamu percaya kepada temanmu boleh, tapi waspadamu harus tinggi. Ya, karena ingat dunia ini profit oriented. Profit oriented maksudnya adalah dunia ini temanmu baru mencari kamu. Itu bukan karena dia mau baik kepada kamu, tapi karena dia butuh kepada kamu. Itulah bedanya. Jadi ketika kamu memahami bahwa dunia ini hukumnya adalah profit oriented, bukan tentang kebaikan. Kebaikan hatimu tidak dipandang oleh temanmu. Ya, begitu kamu berbaik hati meminjamkan uang, dan 90% kebanyakan teman nggak akan pernah bisa balikin duit. Kenapa? Karena hukumnya adalah kamu bukan tentang kebaikan, tapi adalah profit oriented. Jadi kamu mau membangun relasi, ya, membangun mitra bisnis, kamu pikirnya adalah value-nya apa? Kamu begitu bergaul, bukan tentang kebaikan, tapi tentang value. Nah, ketika kamu sudah bisa menerapkan tentang profit oriented dan value, mungkin akan saya bahas lebih lanjut di video saya lainnya. Pastikan adalah subscribe ya channel ini biar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, tentang profit oriented ini begitu luas sekali. Nah, jadi ketika kamu sudah paham bahwa hukum di dunia ini adalah tentang profit oriented, temanmu baru mencarimu ketika dia butuh. Itu namanya dia butuh profit, dia ada sebuah keuntungan, mereka baru datang dekat denganmu. Tentunya kamu harus waspada. Dan biar kamu itu semakin dicari orang adalah value kamu harus baik. Bukan tentang ketulusan hatimu loh, tapi value, nilai-nilaimu, skillmu, kemampuanmu, powermu, keuanganmu, semua itu harus oke. Oke, keempat kita bahas adalah prinsip dari moralitas itu adalah altruis, menguntungkan orang lain. Sedangkan prinsip dari wisdom adalah memproteksi diri sendiri dari kerugian. Nah,
hal ini berbeda ya guys ya. Ketika kamu itu hanya ingin memberi kepada sesama, ya. Tapi kenyataannya ya dunia dewasa sekarang adalah dunia dewasa yang begitu kejam, ya. Yaitu kita harus ada suatu proteksi diri. Jadi sebuah wisdom adalah dia memproteksi dirinya sendiri dulu. Ya, kamu memproteksi finansial kamu dulu. Nah, ketika kamu sudah oke, barulah kamu boleh altruis, membantu sesamamu. Ya, kalau dalam keagamaan mungkin beramal, bersedekah, membangun tempat ibadah. Nah, yang terjadi di era di Indonesia kan berbeda ya, bahwa seseorang itu menjadi mabuk agama, mabuk pahala, mabuk surga, sehingga dia mengorbankan finansialnya, memberikan semuanya, ya. Tapi dia lupa untuk memperkaya finansialnya, memperkuat fondasi dasar seorang manusia, yaitu keuangannya, sehingga ya akhirnya dia akan dapat adalah dia akan makin miskin dan kecewa aja. Kenapa? Begitu dia sudah nggak bisa berkontribusi lagi kepada ya keagamaannya atau kepada siapapun, dia akan ditinggalkan. Nah, berbeda kalau orang menguasai wisdom. Dia tetap harus proteksi diri sendiri dulu. Saya aman dulu, saya baru bisa altruis nih, bantu orang lain. Jadi prinsipnya nggak diajarkan kan ketika kamu di moralitas. Kamu hanya diajarkan, ya udah, kalau ada uang, bantu orang lain. Tapi di dalam wisdom, no. Ada uang, you save your money, you kembangkan dalam investasi, membangun bisnis dan finansialmu semakin kuat. Nanti kalau ada uang lebih, baru kamu boleh berikan pada orang lain. Jadi dia proteksi diri. Nah, kemampuan proteksi ini nggak diajarkan di sekolah. Ya, sehingga banyak orang-orang yang ketipu judol, pinjol, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka sama sekali nggak ngerti. Rules dunia ini bekerja berdasarkan apa? Oke, yang kelima adalah tentang cinta kasih dan belas kasihan. Nah, dasar-dasar dari moralitas kan cinta kasih ya, belas kasihan. Nah, tapi dasar-dasar dari wisdom adalah memaklumi dengan tentram. Beda kalau kamu itu cinta kasih, kamu berbelas kasihan kepada orang lain, dalam wisdom kamu boleh juga seperti itu. Tapi satu lagi, bisa memaklumi dengan tentram. Misalnya kamu melihat ya temanmu lagi susah, ya, lagi susah keuangan. Kamu itu sebagai orang yang manusia ya berhati nurani ya kan, punya cinta kasih dan punya belas kasihan, kamu pasti akan membantu dia. Nah, berbeda dengan wisdom. Wisdom itu artinya kamu bisa memaklumi dengan tentram. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena ulah dia sendiri. Karena dia tak rajin. Karena dia tidak disiplin dalam mengelola keuangan. Sehingga dia terlilit pinjol. Ya, nah, akhirnya dia jatuh bangkrut dan lain-lainnya. Anda boleh membantunya, tapi Anda harus menghormati ya rezeki dan karma dia masing-masing. Itulah namanya wisdom. Oke, yang keenam adalah hasil yang akan kamu dapat, ya. Nah, ketika kamu belajar moralitas, agama, budi pekerti, hasilnya adalah kamu akan menjadi orang yang jujur, penurut, dan lugu polos. Ibaratnya betul-betul jadi orang baik. Ya, saya mengatakan jadi orang baik itu that's okay ya. Semua orang memang harus jadi baik ya. Tapi berbeda kalau kamu tambah satu lagi, ya, dengan wisdom. Itu kamu akan menjadi apa? Smart, brilliant, waspada, dan bisa menjadi leader. Nah, anak-anak pada umumnya hanya diajari yang satu. Ya. Jadi orang itu harus baik, jujur, penurut, lugu, dan polos. Tapi, kalau kamu ditambah satu lagi, smart dan brilliant, kamu tahu kapan kamu harus baik, dan kamu tahu juga kapan kamu harus tegas dan kejam. Di situ kamu baru bisa jadi leader, baru bisa jadi pemimpin. Ya, anak-anak dari orang kaya dari kecil mereka sudah diajari seperti itu. Tapi anak-anak ya seperti kita masih belum terlambat ya. Ketika kamu tahu tentang hal ini, ya kamu simpan video ini, tonton berulang-ulang, dan kamu pahami apa itu namanya moralitas dan apa itu namanya wisdom. Ya, jadi kamu gabungkan keduanya. Kamu ambil yang nilai positif yang saya berikan, yang saya share di video ini. Kamu pasti akan jadi semakin baik.
Oke, baik, kita akan ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.